Kemudian acara selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara sosialisasi program Kampus Mengajar Angkatan 5 hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama yaitu Bapak Maulvi Haris Abadi. Sudah ada belum ya Bapak Maulvinya? Cek. Halo? Sudah, Bu. Sudah ada. Oh ya, sudah ada. Kepadanya kami persilahkan. Silahkan. Oke, apakah suara saya terdengar dengan baik dan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor 1 yang memang saat ini dengan kesibukan beliau dan aktivitasnya belum bisa membersamai kita di forum pagi ini karena memang kesibukan yang cukup banyak. Yang selanjutnya mahasiswa dan teman-teman dosen yang sudah hadir di sini yang saya banggakan, semoga bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik dan dosen yang lebih baik pula. Kita sama-sama berusaha. Yang pertama, saya ingin sampaikan salam dari Wakil Rektor kita. Semoga acara ini bisa menjadi pemacu atau stimulus sehingga mahasiswa di Universitas Banten Jaya banyak yang diterima program MBKM, terkhusus saat ini program kampus mengajar. Seperti itu. Saya izin share screen terkait materi yang akan saya sampaikan. Oke. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini saya membawakan materi dari perwakilan dari tim MBKM Membaca yang untuk khusus spesial untuk acara pagi ini. Oke, yang pertama saya ingin berbicara tentang MBKM secara umum. Nanti untuk kampus mengajar terkhusus oleh Bu Aida dan materi ketiga Bu Ade. Nah, yang pertama kampus merdeka itu apa? Secara singkat kita bisa melihat bahwa kampus merdeka itu hak belajar 3 semester di luar program studi ya. Di luar program studi. Yang mana bisa di luar program studi di kampus yang sama, kampus yang berbeda, ataupun di luar kampus. Secara singkat seperti itu. Hal ini dibuat kenapa? Nah, para penemu ide di kita yang dalam hal ini Menteri Pendidikan yaitu Mas Nadiem ini melihat bahwa di Indonesia itu banyak tantangan yang terus berkembang. Bahkan jika kita melihat bahwa generasi Gen Z atau Gen Z ya yang lahir di tahun 1997-an, berarti ini para peserta ya. Para peserta ini umurnya 2000-an. Mohon maaf, maksudnya lahir di tahun 2000-an. Nah, ini menjadi salah satu 40%-an pemenang pemilu. Maksud saya seperti ini. Nah, Gen Z ini memiliki suara yang cukup banyak.
termasuk tadi secara pemilu, termasuk secara ide dan Indonesia ke depannya. Nah, dari dasar inilah maka Menteri Pendidikan membuat ide yaitu Kampus Merdeka, sehingga lebih siap dalam menghadapi tantangan yang akan datang, termasuk tantangan yang di media sosial udah viral ya, tahun 2023 akan ada gelombang resesi. Nah, ini tantangan untuk kita semua ya, terkhusus yang sekarang semester 7, berarti tahun depan lulus langsung dihadapi dengan tantangan yang cukup besar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tujuan pendidikan tinggi salah satunya di sini secara definisi ya, ini ada di Permendikbud-Ristek tahun 2020 nomor 3. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Nah, di sini lalu sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan ada 6C untuk HOTS seperti communication, collaboration, compassion, critical thinking, creative thinking, dan computation logic. Ada. Selanjutnya ada adaptive, flexible, leadership, reading skill, writing skill, dan sebagainya. Bahkan ini kalau kita melihat ini, menelisik lebih dalam, ternyata kemampuan yang tidak hanya textbook, tetapi perlu jam terbang yang tinggi. Nah, dilihat dari sini juga sudah menjadi dasar bahwa pendidikan ada yang harus diubah. Yang tadinya S1 itu ada di depan buku, di depannya dosen, diskusi untuk mendapatkan solusi. Nah, sekarang sedikit diubah. Sebelum ketemu dosen, mahasiswa bisa ke lapangan dulu, ke industri dulu. Nanti mendapatkan ilmu, mendapatkan permasalahan, datang ke kampus, menyampaikan ide, menyampaikan penyelesaian, menyampaikan masalah, jadi dikomparasi sehingga mendapatkan solusi atau ilmu yang baru. Nah, diharapkan seperti itu, sehingga ada timbal balik antara mahasiswa dan dosen. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Intinya bahwa Kampus Merdeka itu memang dibuat untuk menjadikan mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia lebih siap dalam menghadapi zaman. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara kuliah di kelas dan Kampus Merdeka di sini. Salah satunya ada di bawah sini, setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Ketika dulu, maksudnya sampai sekarang ya, SKS yang ada di kelas salah satunya itu kalau misalkan kita mengambil satu SKS untuk mata kuliah tertentu, artinya satu SKS kuliah per minggu di dalam kelas, yaitu selama 50 menit, lalu ada 50 menit lagi tugas terstruktur ya, yang biasa dosen berikan, itu. Lalu ada tugas tidak terstruktur, ada 3, yang mana 50 menit pertama yaitu satu SKS di kelas seperti biasa, kuliah seperti biasa, lalu 50 menit yang kedua itu tugas yang sering dan banyak dosen diberikan, wah itu tantangan ya. Jadi kalau misalkan dosen tidak memberikan tugas tidak apa-apa, ditagih saja. Lalu yang bagian ketiga yaitu 50 menit tugas tidak terstruktur adalah proses pengembangan diri di luar yang 2 tadi, seperti belajar mandiri di perpustakaan, di kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, SKS tadi itu yang ada di kelas. Kalau misalkan di MBKM ini diubah menjadi jam kegiatan. Ya, tentunya ada waktu yang sesuai spesifikasi dan ada dalam aturan. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan MBKM
ini tidak ilegal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi tetap kita sebelum melakukan harus konsultasi kepada pemangku kebijakan. Contohnya mahasiswa harus laporan dulu ke Kaprodi sehingga Kaprodi memberikan restu dan izin untuk melakukan kegiatan dan sebagainya. Nah, ini cenderung untuk pimpinan dari perguruan tinggi. Sejauh ini Universitas Banten Jaya sangat mendukung. Bahkan kalau di Universitas Banten Jaya ada 2 skema yang sudah dilaksanakan, baik skema yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang kerjasama, dalam hal ini Unbaja bekerjasama dengan industri, dan dalam hal ini mitra ya, industrinya. Mitra ada yang industri, ada yang komunitas dan sebagainya. Adapun yang kedua, Unbaja juga mengikuti kegiatan yang memang disediakan pemerintah. Contohnya seperti saat ini yang teman-teman ikuti kampus mengajar, ini program pemerintah dan ini cukup terkenal ya, cukup terkenal. Jadi kita dari kampus Unbaja sangat mendukung, sangat mendorong untuk para teman-teman ini bisa mengikuti, bisa mendaftar, bisa diterima, bisa mengikuti, bisa lulus, dan bisa mendapatkan berbagai keuntungan dari kampus mengajar ini. Tentunya nanti dengan bimbingan para senior dan DPL ya, yang sudah mengalami ini seperti Bu Aida, ada Bu Ade. Nanti kita berguru kepada beliau. Oke, ini sama ya, fakultas program studi sama tetap menyiapkan, mendukung. Nah, yang selanjutnya mahasiswa. Nah, mahasiswa ini cukup penting ya, yang pasti tahapannya seperti ini. Ketika ada program, setelah mendapatkan informasi, bisa mengecek ke dosen bimbing akademik, ke Kaprodi. Cenderung kalau Kaprodi selain untuk informasi tentu izin ya. Lalu yang ketiga bisa koordinator di perguruan tinggi. Dalam hal ini di Unbaja yaitu saya mewakili tim MBKM. Jadi kalau misalkan ingin minta bantuan atau diskusi silahkan ke saya. Dan posisi koordinator ini ada di bawah Wakil Rektor 1 gitu ya. Yang saat ini dipegang oleh Pak Umam ya. Oke. Kegiatan MBKM tadi dibagi dibagi 2 dalam kampus. Saya ulangi ya, MBKM itu 3 semester di luar prodi, 1 semester di luar prodi tapi di dalam kampus yang sama maksudnya ya. Yang kedua di luar prodi tapi beneran di lapangan. Nah, di sini contohnya yang masih di dalam kampus yang 1 semester itu ada di mana ya? Pertukaran pelajar. Skema pertukaran pelajar di dalam kampus. Tetapi tentunya sesuai izin Kaprodi ya. Jangan sampai nanti ini bercandaan tapi serius ya, bukan untuk mengolok-olok. Misalkan di Unbaja ada program misalkan kedokteran. Misalkan ada program studi kedokteran, lalu di fakultas sebelah ada fakultas pariwisata, ternyata di sana ada program studi manajemen catering misalkan. Nah, mungkin mahasiswa kedokteran ini ingin 1 semester ikut program di catering. Nah, mungkin Kaprodinya kurang mengizinkan karena tujuan dari kedokteran nggak ada cateringnya, seperti itu. Jadi terlampau tidak senyambung, kecuali mungkin ketika teknik sipil ingin belajar tentang struktur. Di dalam struktur itu banyak kimia. Nah, sehingga izin ke Kaprodinya pengen ikut pertukaran pelajar di jurusan kimia supaya mendukung keilmuan dalam teknik sipil struktur. Dalam membuat struktur harus baik. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang di luar prodi ini ada banyak, ada KKN, ada studi independen, sama magang. Kalau magang studi independen ini biasa dinamakan MSIP. Lalu ada asistensi mengajar di satuan pendidikan yang saat ini sedang dibahas. Lalu ada proyek kemanusiaan, kita sudah pernah ikut juga. Kegiatan wirausaha masih digodok. Penelitian riset
ini masih digodok juga, tetapi sebenarnya kita Unbaja sudah melakukan kegiatan ini melalui skema yang lain, bukan dalam payung MBKM ya, tetapi dalam payung yang lain, tetapi melakukan riset dan penelitian. Oke, kita lanjut. Nah, ini keterangannya, pertukaran pelajar itu bagaimana? Nah, saat ini pertukaran pelajar itu bisa dalam kampus, bisa di luar kampus, yang cukup menarik juga program yang ini. Saat ini Unbaja mahasiswanya ada yang di Universitas Negeri Padang, ada juga ada yang di Universitas Momen Sen ya di Medan. Sehingga kalau teman-teman ya kita ya orang Jawa jarang naik pesawat, ketika ikut program ini bisa naik pesawat. Oke, yang pertama. Yang kedua, magang kerja praktek. Ini saya satukan dengan studi independen. Ini MSIB. Saat ini skemanya ada yang offline, ada yang online. Kalau di Unbaja yang sekarang sedang diikuti studi atau proyek independen secara online. Lalu ada proyek penelitian di Unbaja ada. Ini mahasiswanya ikut ke dosen penelitian, bukan skripsi ya, tapi ini penelitian dosen, mahasiswa ikut. Nah, tetapi kalau misalkan mahasiswa menjadikan skripsi ya monggo ya, tidak ada paksaan ataupun tekanan gitu ya. Jadi memang kalau mahasiswanya ingin di bidang tersebut boleh dilanjutkan, tetapi kalau ingin yang lain juga boleh. Proyek kemanusiaan kita sudah pernah nanti dibahas. Mengajar di satuan pendidikan ini yang sekarang akan dibahas, jadi saya lewat. Kegiatan berusaha ini masih digodok karena di kita juga ada prodi kewirausahaan. Nah, ini fokus juga nih. Nah, sekarang kita bahas yang sudah dilakukan oleh Universitas Banten Jaya. Universitas Banten Jaya sudah melaksanakan MBKM selama 3 semester. Yang pertama magang di PT Krakatau Information Technology. Ini memang di awal-awal dengan skema kerjasama antara kampus dengan mitra. Jadi ini tanpa campur tangan pemerintah pusat ya. Dan sudah selesai, sukses. Lalu magang di PT Irtermesindo. Ini bahkan berlanjut minta lagi, jadi cukup puas dan menular di jurusan yang berbeda. Di awalnya jurusan teknik industri, tetapi semester berikutnya alhamdulillah merembet ke jurusan yang lain. Nah, selanjutnya proyek kemanusiaan ini dilakukan oleh Teknik Sipil Universitas Banten Jaya bekerja sama dengan relawan kampung membuat jembatan. Dan ini tidak kaleng-kaleng ya, jembatannya jembatan gantung dan cukup bagus ya. Kalau misalkan dibuat skripsi dan sebagainya cukup bagus, cukup menarik dan membantu masyarakat. Lalu ada MSIB 2, magang dan studi independen. Semester lalu ya, semester genap ada 4 orang. Sudah lulus, sukses, alhamdulillah baik ya. Responnya baik. Mungkin nanti suatu saat kita akan bikin yang acara ini juga. Saat ini kegiatan untuk kampus mengajar, nanti ada MSIB. Moga-moga terlaksana ya dengan baik. Lalu yang saat ini di semester ini yang masih hangat ada MSIB, ada 3 orang. MSIB ada 3 orang. Ini masih hangat, sekarang sedang laporan kemajuan, jadi pertengahan ya, pertengahan semester, SK sudah didapat, jadi sudah legal dan baik, dan responnya juga bagus, pengen ikutan lagi katanya. Oke. Nah, di sini kebermanfaatan dari MBKM di Universitas Banten Jaya, dari program MBKM ini, 1 mahasiswa sudah diterima kerja sebelum lulus. Jadi semester lalu, semester 7, dia ongoing semester 8 sudah kerja, dan sekarang sudah sidang skripsi dan sudah kerja. Jadi diterima kerja sebelum mengambil skripsi gitu ya. Alhamdulillah. Lalu 2 orang sedang magang di industri, dan ini permintaan dari industrinya, meminta alumni dari MBKM. Nah, ini jadi kalau yang 1 orang ini sudah kerja, gajinya ya sesuai dengan pegawai. Kalau yang 2 orang ini magang, tetapi mendapatkan gaji yang sesuai. Karena
ya kerja tapi apa namanya ada batasan ya, ada kontraknya di sana. Oke, mungkin itu materi dari saya. Yang pasti MBKM Unbaja selalu mendukung dan mensupport. Ada satu lagi informasi yang ini saya sampaikan terkait support. Contohnya dalam mahasiswa mengajar ini, hapus mengajar maksud saya, nanti ada administrasi yang diminta ya, administration require, salah satunya surat rekomendasi. Saya menginginkan mahasiswa tidak terlalu capek, jadi kita sama-sama kerjasama supaya lebih singkat. Nanti ketika meminta surat rekomendasi, teman-teman tinggal mengisi Google Form terlebih dahulu. Sebentar. Oke, sebentar. Saya cukup excited ya, sehingga agak sedikit deg-degan di depan teman-teman yang sungguh luar biasa gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini contohnya surat rekomendasi. Saya belum kirim linknya karena masih ada review-review yang perlu diisi. Oke. Saya contohkan di sini. Yang pertama, teman-teman membuka form isi. Misalkan ini email saya contohkan. Belum Ini muncul, Pak. nanti Masih ada slide yang tadi. Oke, mohon maaf. Saya ulang share screen ke screen saja. Oke, sudah berubah screen-nya? Sudah. Oke. Nah, jadi yang pertama nanti dapat link, tinggal dibuka, diisi ada email, ada nama, misalkan namanya Fulan gitu ya. Fulan NPM-nya sekian, program studinya sekian, fakultasnya misalkan Fakultas Pendidikan. Lalu semester, nah ini yang menjadi pertanyaan biasanya semester dan IPK. Semester nanti nanti dikonfirmasi lagi oleh Bu Aida dan Bu Ade ya. Di program yang lain semester itu yang sedang kita duduki. Nah, sekarang semester ganjil, kegiatan ini akan berlangsung di semester genap. Oke, ingat ya, besok. Sehingga yang semester diisi di sini adalah semester yang sekarang ganjil. Bisa 3, 5, dan selanjutnya misalkan saya isi 3 ya, karena saya sekarang semester 3. IPK lebih rumit lagi. Saya sekarang semester 3, tetapi belum lulus di semester 3. Oke, IPK diambil dari mana? Semester 1 dan semester 2. Jadi semester 1 dan semester 2 dihitung mendapatkan IPK. Misalkan saya 3,55 gitu ya. Tapi Unbaja IPK-nya gede-gede loh. Saya tulis ini ya. Ada. Bahkan yang ikut ada 3,9, kaget juga saya. Bagus gitu ya. Punya potensi yang luar biasa Universitas Banten Jaya. Sehingga kita harus sama-sama bekerja sama untuk yang lebih baik lagi. Nah, tinggal isi seperti ini saja. Kita lanjut di sini ya. Kirim. Nah, setelah ini kita masih menggunakan link WhatsApp yang ini ya, grup. Nah, yang grup ini jangan keluar dulu. Kita komunikasi untuk Kampus Merdeka ini dengan grup ini saja. Nanti judulnya kita gantilah, pendampingan atau apalah, tapi Kampus Mengajar 5 Unbaja. Nanti di sana tinggal laporan saja, mungkin teknisnya nanti saya yang bantu. Misalkan list yang sudah membuat, nanti saya yang melaporkan. Intinya membuat laporan di sini lah ya. Nah, nanti tim kami, tim kampus akan membuka datanya, akan membuka data sebentar. Saya ketutupan, mohon maaf. Nah, akan membuka data yang mana nanti itu bentuknya surat rekomendasi. Sebentar saya buka di
Sini. Nah, Bu. Ini data yang tadi saya buat ya. Jadi suratnya sudah jadi. Sebentar. Nah, surat ini surat yang tadi namanya Fulan dan sebagainya, sudah sesuai template surat rekomendasi. Hal ini kenapa saya buat? Karena kasusnya, yang pertama, suratnya menggunakan kop surat. Mahasiswa bisa nge-print dengan kop surat yang sudah dimiliki ya, tinggal di-print, kayak gitu. Tapi menurut saya ada yang kurang maksudnya. Lalu yang kedua, sebelum nge-print, mahasiswa harus memiliki nomor surat. Nah, nomor surat. Nah, ini nomor suratnya masih belum saya laporkan ya. Ini nomor suratnya masih salah. Nah, nomor surat ini ya setiap yang mau membuat harus laporan ke rektorat nomor surat. Artinya di sana ada komunikasi yang masih nanya lagi. Mau nge-print nanya dulu gitu kan. Lalu setelah itu, "Pak, saya mau tanda tangannya siapa ya? Wakil rektor 1, wakil rektor 2." Ada pertanyaan lagi. Lalu selain itu, ketika membuka file ini di komputer Word yang berbeda, bentuknya kadang berbeda juga. Takut salah lagi. Lalu sesuai template-nya ada isian yang cukup ini ya. Contohnya di sini. Ini angkatan 5 tahun 2023. Tadi saya diskusi dengan Bu Aida selaku DPL. Benar tidak gitu. Tadi jawaban singkatnya benar, tapi belum diskusi lebih lanjut. Nanti bisa konfirmasi lagi. Karena kegiatannya di tahun 2023. Mungkin takut ada mahasiswa yang lagi ngelamun ngantuk, tulisannya 2022 nanti dan sebagainya, termasuk tanggal dan sebagainya perlu didiskusikan. Artinya di sana muter proses administrasinya sehingga tidak efisien. Nah, maksud saya ketika sudah membuat form tadi, suratnya sudah jadi, kita langsung proses dengan cara saya melihat laporan di grup WA tadi, oh ada sekian-sekian yang membuat, lalu saya menyampaikan ke pihak rektorat, "Punten Ibu, tolong printkan surat atas nama sekian." Nanti nomor suratnya saya otomatiskan nomor urutnya. Nomor urut sekian, nah di-print-kan, lalu ditandatangankan. Nah, setelah tanda tangan dan cap baru saya laporkan. Oke, surat yang atas nama sekian sudah jadi, silahkan diambil. Sehingga mahasiswa hanya mengisi form, tunggu beberapa saat, lalu sudah jadi. Nah, itu bantuan dari kita semoga bisa mempermudah dan mempercepat prestasinya ya. Lalu setelah itu, ada hal yang penting juga. Pengisian ini, pendaftaran, tanggal 1 sampai tanggal 13. Nanti diumumkan lagi oleh Bu Aida dan Bu Ade. Tetapi dalam pembuatan SR ini kami meminta waktu, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 saja. Oke, sekali lagi tanggal 1 sampai tanggal 10, besok tanggal 31 masih belum ya. Besok hari Senin saya akan konfirmasi dan meminta nomor dulu, lalu tanggal 1 kita running sampai tanggal 10. Karena pada tanggal 10 pun jadi, nah kita hanya memiliki kesempatan beberapa hari. Nah, kita lihat di sini. November tanggal 13 adalah hari Minggu. Oke. Artinya tanggal 10 itu hari Kamis, saya atau kami tim MBKM dan tim, administrasi hanya memiliki waktu 1 hari. Di sini pun kita khawatir, takut rektornya nggak ada, takut wakil rektornya nggak ada, dan sebagainya, kita memiliki ancang-ancang, seperti itu. Mungkin itu, yang pasti saat ini, saatnya Anda untuk jadi sesuatu yang membanggakan Umbaja dan membanggakan diri masing-masing. Sudah ada alumni yang berkegiatan MSIB, lalu pertukaran pelajar sampai ke Padang, sampai ke Medan, dan saat ini pertukaran atau kampus mengajar bisa di seluruh Indonesia. Sekarang saatnya Anda untuk membuktikan itu, untuk belajar, untuk mempraktekkan, mendapatkan ilmunya,
terlepas dari jurusan apapun, karena kampus mengajar yang saya pahami itu support dalam pengajaran dan pendidikan di satuan pendidikan yang kita yang ditempati oleh kita. Seperti itu. Jadi selamat untuk mencoba dan menjalankan sebaik mungkin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Maulvi untuk materinya. Langsung saja untuk materi selanjutnya kepada Ibu Fitri Aida Sari, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat layarnya? Ibu Melinda? Sudah? Ya, Oh, sudah. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang pertama, Bapak dan Ibu dosen Universitas Banten Jaya. Yang saya lihat di sini ada Pak Maulvi, Ibu Melinda, Ibu Ade Arismayana, dan terima kasih kepada Ibu Teli yang sudah bersedia hadir di acara sosialisasi program Kampus Mengajar Angkatan 5. Jadi saya informasikan kembali bahwa program Kampus Mengajar Angkatan 5 ini akan dibuka pada tanggal 1 November sampai dengan 13 November. Oleh karena itu, pada hari ini kami dari tim dosen Universitas Banten Jaya yang difasilitasi oleh Bapak Koordinator MBKM, yaitu Pak Maulvi, mengadakan sosialisasi untuk mahasiswa Universitas Banten Jaya. Oke, kita mulai ya. Apa sih program Kampus Mengajar itu? Yang perlu saya tekankan adalah program ini tidak dikhususkan untuk mahasiswa FKIP. Yang sering saya terima adalah pertanyaan bahwa, Ibu, saya jurusannya teknik sipil contohnya. Apakah boleh mengikuti program kampus mengajar? Itu sangat boleh ya, karena di saat proses kampus mengajar 3, itu banyak mahasiswa di luar FKIP atau di luar pendidikan yang ikut serta dalam program kampus mengajar. Apa itu kampus mengajar? Kegiatan ini adalah kegiatan mengajar di sekolah sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuannya apa? Seperti yang kita ketahui dari tahun 2020 sampai dengan semester kemarin mungkin ya, itu siswa-siswi di tingkat SD, SMP masih belajar secara daring. Mungkin termasuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Banten Jaya ya, masih belajar secara daring. Ketika pembelajaran dilakukan secara daring, itu ternyata ketika dilakukan survei ada penurunan tingkat keberhasilan atau prestasi siswa. Maka dari Kemendikbud itu mengadakan program kampus mengajar, di mana nanti mahasiswa ditempatkan di berbagai SD dan SMP yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau pada program kampus mengajar 2, itu penempatannya masih dekat-dekat ya. Jadi sesuai dengan domisili. Namun setelah itu di kampus mengajar 3, mahasiswa mulai disebar ke seluruh Indonesia. Mungkin saja nanti kalau misal kalian terpilih dan punya kesempatan dan ingin dan mau gitu ya bersedia ditempatkan di luar pulau atau di luar provinsi, berarti kalian punya kesempatan untuk tadi kata Pak Maulvi, kalau mau jalan-jalan ke luar Serang atau luar Banten, itu bisa difasilitasi oleh program kampus mengajar ini. Jadi bagi yang sekarang ikut dan di luar FKIP, jangan khawatir karena kalian bisa mendaftar. Oke, gambaran kampus mengajar angkatan 5 itu seperti apa? Ini saya dapat materinya dari sosialisasi yang saya ikuti kemarin ya, untuk di lingkungan LLDikti wilayah 4. Jadi untuk kampus mengajar angkatan 5, itu akan diselenggarakan pada tahun 2023. Yang berarti kalian sudah masuk untuk yang sekarang semester 3, kan minimal tadi ya, minimal itu semester 4. Itu mungkin yang menjadi perbincangan atau diskusi untuk kami. Gimana ini yang masih sekarang semester 3? Menurut saya, kalian masih tetap dapat mendaftar karena
baru dimulai di tahun 2023, di mana kalian sudah masuk di semester baru. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita bisa mengajarkan atau menerapkan ilmu yang selama ini kita dapat di SD dan SMP? Berapa banyak sih mahasiswa yang dapat terpilih pada program kampus mengajar angkatan 5? Ternyata pada ini di angkatan 5 ada 18.000 yang dapat terpilih. Jadi kalau misalnya kalian salah satunya gitu yang ikut mendaftar, mungkin kalian ada di salah satu dari 18.000 ini. Nah, lalu dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, jadi syaratnya itu adalah kalian merupakan mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi negeri dan swasta dalam lingkup Kemendikbudristek untuk turut berpartisipasi dalam program kampus mengajar angkatan 5. Perlu digarisbawahi, ini memang angkanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13, tapi biasanya kalau kalian daftar di akhir-akhir itu bisa jadi banyak gangguan, antara servernya down atau terlalu banyak yang mengakses. Saya anjurkan kalian mendaftar di tanggal 1 sampai 8 mungkin ya. Jadi jangan sampai kalian mendaftar di 3 hari terakhir, itu biasanya sudah padat. Bisa jadi sudah tidak bisa mengakses link tersebut. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian kalau buka link kampus Merdeka, itu di sana ada kayak apa ya? Kayak suatu tempat gitu ya, bentuknya kayak tanda untuk pertanyaan. Di sana tinggal diklik kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Maulvi bahwa grup WA itu akan berlanjut kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang tidak dimengerti, kalian bisa bertanya di grup tersebut. Lalu, untuk rekapitulasi peserta kampus mengajar dari KM Perintis sampai dengan KM 4 atau kampus mengajar 4, pada KM Perintis itu yang diambil hanya 2.390 mahasiswa, pada kampus mengajar 1 ada 14.621 mahasiswa, kampus mengajar 2 ada 21.710 mahasiswa, kampus mengajar 3 ada 16.736 mahasiswa, dan yang terakhir yang kemarin yang diikuti oleh Bu Ade ya, ada 14.504 mahasiswa. Dan nanti di KM 5 targetannya ada 18.000 mahasiswa, tapi biasanya ketika berjalan seperti di KM 3, targetannya ada 20.000. Namun ketika ditempatkan di tempat yang jauh, itu kan ada pernyataannya, apakah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia? Nah, itu di sana walaupun sudah 20.000 yang dijaring, ternyata di prosesnya ada sekitar 3.000 mahasiswa yang mengundurkan diri. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang saya bilang bahwa kampus mengajar ini kalau kita lihat di panduannya adalah diikuti oleh mahasiswa minimal di tingkat semester 4. Namun karena baru berjalan di, kalau kita lihat lini masa program kampus mengajar angkatan 5, ternyata dia baru berjalan di ini ya, baru pengumuman di tanggal 2 Januari, penempatannya itu kalau di website biasanya pengumuman dari tanggal 2 sampai 20, dan kalian baru berkoordinasi dengan sekolah maupun dinas itu dimulai tanggal 24 sampai dengan 17 Februari, yang berarti bagi mahasiswa semester 3, yang sekarang semester 3, oke, slide-nya belum berjalan ya, mohon maaf. Sudah? Lini masa? Gimana Bu Melinda, sudah berjalan? Belum, Bu. Belum. Tak, saya hentikan ya. Coba. Tunggu sebentar, saya coba tampilkan lagi. Sudah ada, Ibu? Ya, sudah ada, tapi nah ya, sudah. Sudah. Ya. Oke. Tunggu sebentar. Kalau saya ini sudah muncul, Bu? Kalau ditampilkan seperti ini? Ya, sudah muncul. Sudah, oke. Ini lini masanya ya, jadi kalian akan diturunkan di sekolah-sekolah penempatan itu mulai dari tanggal 17 Februari.
Dan biasanya sebelum ditempatkan itu mahasiswa melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat dan sekolah tujuan. Oke. Nah, di tanggal 17 Februari ini, berarti kalian yang sekarang di semester 3 itu sudah berstatus sebagai mahasiswa semester 4. Yang saya baca di buku panduan adalah ketika ditempatkan atau ketika berjalannya program tersebut, mahasiswa itu sudah minimal menempuh perkuliahan selama 4 semester. Jadi bagi yang sekarang semester 3, silakan mendaftarkan diri gitu ya. Dan mencoba, siapa tahu kalian bisa bergabung menjadi bagian dari kampus mengajar angkatan 5. Di sini ada timeline untuk pendaftaran dari 1 sampai 13 November. Lalu kalian akan mengikuti seleksi. Baik seleksi berkas, lalu nanti ada seleksi mengisi, kalau tidak salah ada kebinekaan ya, sama ada 2 tes yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu pada tanggal 2 Januari itu pengumuman, jadi siapa saja yang terpilih nanti akan mendapatkan informasi di akunnya masing-masing. Lalu pada tanggal 2 sampai dengan 20 Januari itu penempatan, kalian akan ditempatkan di sekolah-sekolah tertentu, biasanya di SD dan SMP, akan ada di akun kalian, misalnya Faisal ditempatkan di SD Negeri Kukupu, Kecamatan Cinangka, seperti itu. Sudah ada informasinya dan nanti ada teman-temannya siapa saja yang terpilih di kelompok tersebut gitu. Dan nama dosen pembimbing lapangan yang akan membimbing kalian di program tersebut. Lalu pada tanggal 24 Januari sampai dengan 17 Februari 2023 itu akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Biasanya ketika sudah dapat pengumuman penempatan, mahasiswa berkoordinasi dengan teman sekelompoknya untuk datang ke sekolah penempatan. Misalnya ditempatkan di Cinangka, mahasiswa akan berkunjung ke sana, silaturahmi dengan pihak sekolah, dan mencari tempat tinggal, karena kalian akan ditempatkan kurang lebih mungkin 4 sampai 5 bulan ya di daerah tersebut, jadi harus mencari tempat tinggal. Dan untuk koordinasi dengan dinas pendidikan, biasanya itu dikoordinatori atau diwakili oleh dosen pembimbing masing-masing. Lalu pada tanggal 23 Januari sampai 18 Februari 2023 itu ada pembekalan. Jadi bagi mahasiswa di luar FKIP tidak perlu khawatir akan apa materi yang akan saya sampaikan ya. Saya kan bukan jurusan pendidikan. Nanti kalian akan mendapatkan pembekalan tentang apa saja yang perlu kalian sampaikan dan berikan kepada adik-adik di sekolah nanti. Lalu pada tanggal 17 Februari itu ada pelepasan mahasiswa secara daring, biasanya ya dilepas oleh Pak Menteri Nadiem Makarim, lalu pada tanggal 20 sampai dengan 18 Juni, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, sekitar 4 bulan kalian ditugaskan untuk mengajar di sekolah masing-masing, dan pada tanggal 19 Juni 2023 adalah penarikan mahasiswa. Jadi mahasiswa ditarik dari tempat masing-masing dan bisa kembali ke daerah asalnya. Lalu bagaimana proses rekrutmen dan proses seleksi yang dilakukan? Nah, ini untuk mahasiswa, syarat peserta untuk mengikuti kampus pengajar yaitu mahasiswa aktif baik akademik maupun vokasi. Berarti ini bisa diwakili oleh surat pernyataan aktif kuliah biasanya ya kalau pernyataan aktif. Lalu berasal dari program studi yang terakreditasi pada PTN dan PTS di bawah naungan Kemendikbudristek. Alhamdulillah kita di bawah Kemendikbud ya, jadi kita bisa mengikuti. Lalu berada di paling rendah semester 4 pada saat pelaksanaan program. Ini yang perlu kita garis bawahi tadi ya. Pelaksanaan program berlangsung pada saat semester genap. Jadi kalian yang semester 3 bisa ikut program ini. Lalu memiliki slide-nya slide-nya nggak muncul ya? Iya. Mungkin nggak saya ini aja ya, biar nggak di ini. Tunggu sebentar. Sudah, Bu Melinda? Sudah muncul Ibu Melinda? Iya, sudah. Sudah, oke. Nah, ini ya, saya lanjutkan lagi.
Selanjutnya, mengunggah surat fakta integritas. Jadi nanti ada fakta integritas yang perlu kalian unggah. Biasanya formatnya itu sudah tersedia dan tinggal kalian isi sesuai dengan data pribadi kalian. Lalu memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi minimal ditandatangani oleh wakil dekan. Alhamdulillah tadi sudah difasilitasi dengan baik oleh Pak Maulfi ya. Jadi sekarang suratnya sudah bisa secara daring atau secara elektronik. Kalian tidak perlu terlalu repot untuk bolak-balik ke kampus untuk mendapatkan surat rekomendasi. Lalu yang nomor 7 yaitu mengunggah transkrip nilai IPK. Dan yang ke-8, mengunggah surat izin orang tua. Jadi karena programnya itu berlangsung selama 4 bulan, kalian perlu izin dari orang tua. Yang ke-9, mengunggah surat keterangan sehat. Biasanya surat keterangan sehat ini didapat dari puskesmas ya. Bisa dari puskesmas atau klinik juga bisa. Lalu yang ke-10, mengunggah sertifikat prestasi, pengalaman mengajar, dan pengalaman berorganisasi jika ada. Ini yang sering saya tekankan ketika saya mengajar di kelas. Untuk berprestasi itu tidak cukup IPK, kalian harus memiliki prestasi di luar, pengalaman berorganisasi, dan lain sebagainya. Namun misalnya, Bu, saya cuma kuliah aja selama ini nggak ada sertifikat organisasi atau sertifikat kegiatan apapun, silakan coba untuk ikuti. Namun jika kalian punya sertifikat-sertifikat yang selama ini kalian kumpulkan, baik di organisasi atau pengalaman apapun, atau ada yang kuliah sambil ngajar, ada sertifikatnya, itu bisa dimasukkan atau diunggah dalam persyaratan sertifikat prestasi. Lalu yang ke-11, belum pernah ditetapkan sebagai peserta. Jadi jika sudah terpilih, maka kalian tidak bisa mengikuti kegiatan yang sama. Maksudnya apa? Misalnya pernah ikut di kampus mengajar angkatan 3 dan 4, berarti kalian tidak bisa mengikuti lagi. Namun yang saya tahu sampai saat ini belum ada mahasiswa Unbaja yang terpilih dalam program kampus mengajar. Mungkin kalau semester sebelumnya sosialisasinya belum terlalu diketahui oleh mahasiswa, jadi belum ada yang terpilih. Namun diharapkan di kampus mengajar 5 banyak mahasiswa yang berasal dari Unbaja dapat terpilih di program tersebut. Lalu yang terakhir, bersedia mengikuti program hingga selesai. Jadi jangan sampai programnya masih berjalan, terus kalian berhenti di tengah jalan, itu nanti ada sanksinya. Karena berarti kan ada kegiatan yang belum tuntas untuk diselesaikan. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah mekanisme seleksi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa harus mendaftar ya, statusnya boleh S1, D4, dan D3, lalu mengikuti seleksi administrasi. Seleksinya itu kalau administrasi yang dilihat adalah program studinya harus terakreditasi, lalu minimal semester 4 di saat kegiatan berlangsung, dan IPK-nya minimal 3. Lalu terjadi seleksi verifikasi berkas dokumen. Ada dokumen yang harus diunggah ya, seperti fakta integritas, rekomendasi perguruan tinggi, izin orang tua, keterangan sehat, dan transkrip nilainya. Nah, setelah nanti ada verifikasi dokumen, kalian juga mengikuti tes literasi, numerasi, karena saat kalian mengajar, hal-hal yang ditingkatkan diutamakan 3 poin, literasi, numerasi, dan teknologi. Lalu kemudian kalian akan mengikuti VChat, Value Clarification Test, dan survei kebinekaan. Setelah itu, setelah mengikuti proses seleksi ini, mahasiswa yang lulus akan memilih sekolah sasaran. Jadi nanti kalian akan memilih beberapa sekolah sasaran. Seperti apa proses pemilihan sekolah sasarannya? Nah, ini ya, mahasiswa dinyatakan lulus dan melakukan konfirmasi. Jadi misalnya kalian dapat informasi bahwa kalian dinyatakan lulus, biasanya ada di email atau di WhatsApp ya, kalau kalian mendaftarkan nomor kalian, nanti ada pesan yang masuk bahwa kalian misalnya dinyatakan lulus. Misalnya Nurul dinyatakan lulus sebagai mahasiswa dalam program Kampus Mengajar 5. Setelah dinyatakan lulus, kalian harus konfirmasi bahwa kalian bersedia mengikuti program tersebut. Setelah melakukan konfirmasi di program yang pertama ini ya, di proses yang pertama, mahasiswa akan diarahkan pada platform pemetaan sekolah penempatan.
Nah, lalu kemudian mahasiswa login dengan akun MBKM-nya. Berarti bagi yang belum punya akun, ini saatnya untuk buat akun. Mumpung belum tanggal 1, bikin akunnya dulu. Lalu kemudian mahasiswa memasukkan data domisili dan preferensi sekolah. Mahasiswa akan diberikan 5 pilihan sekolah. Jadi kalian akan diberikan 5 pilihan sekolah dan memilih 2 sekolah prioritas. Nah, tim sekolah kampus mengajar melakukan pengecekan dan penyesuaian data. Setelah itu, tim program mengumumkan penempatan finalnya. Seperti itu ya. Di sini ada 2 notes. Pilihan 1 merupakan sekolah utama pilihan mahasiswa, sedangkan pilihan 2 bersifat rekomendasi. Tim program berhak memindahkan sekolah apabila sekolah prioritas yang dipilih tidak terpenuhi kuotanya. Jadi nanti ada kuotanya, misalnya minimal di sekolah tersebut ada 5 atau ada berapa, itu akan ditentukan oleh tim program dari kampus mengajar dari Kemendikbudnya. Lanjut ya. Nah, kampus mengajar angkatan 5 menyasar sekolah yang paling membutuhkan dukungan untuk meningkatkan literasi numerasi yang diidentifikasikan berdasarkan data Dapodik dan hasil asesmen nasional pada tahun 2021. Untuk SD, dia akan menggunakan data Dapodik dan AN pada tahun 2021, begitu pula untuk tingkat SMP. Jadi kan kalau kita buka Dapodik, di situ ada data ya. Yang paling mudah melihat data ada akreditasinya, apakah A, B, dan C, bagaimana sekolahnya, fasilitasnya, itu bisa dilihat dari data Dapodik. Selanjutnya, sekolah terpilih divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten, lalu nanti akan terbentuklah sekolah sasaran yang terpilih. Jadi untuk sekolah juga nanti akan dipilih dari Kemendikbud, dan kalian bisa memilih sekolah-sekolah dari, itu ya tadi ya, 2 sekolah yang ingin kalian tempati ketika kalian sudah terpilih. Lalu, peran dan tugas peserta, ngapain aja sih selama 4 bulan di sana? Apa yang harus kalian lakukan selama kegiatan ini berlangsung? Oke, peran dan tugasnya. Yang pertama, melaporkan kegiatan selama mengikuti kampus mengajar melalui laporan mingguan dan laporan akhir program. Jadi, misalnya kalian sudah mulai untuk mengajar. Di setiap akhir minggu, di hari Sabtu dan Minggu itu kalian harus submit laporan di akun MBKM. Jadi kalau saya itu maksimal di hari Minggu, mahasiswa harus sudah melaporkan apa yang kalian lakukan selama seminggu. Sudah ada formatnya, template-nya, laporannya dari tim kampus mengajar, kalian tinggal mengisinya. Lalu nanti maksimal di hari Senin, laporan tersebut harus diperiksa dan di-ACC oleh dosen pembimbing lapangan kalian masing-masing, jika terpilih. Nah, setelah itu, selain melaporkan, kalian juga akan membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembelajarannya sudah tatap muka ya, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Karena di sekolah juga masih, mungkin karena yang dipilih adalah sekolah yang cukup jauh gitu ya, yang masih pelosok gitu. Mungkin di tingkat literasi dan numerasi masih butuh penyegaran terhadap materi-materi tersebut. Jadi kalian ditugaskan untuk membantu guru dalam pelaksanaan pembelajarannya. Lalu yang ketiga, tugas kalian adalah membantu sekolah melaksanakan adaptasi teknologi, khususnya dalam proses pembelajaran. Misalnya, kalian mengetahui bahwa ada, misalnya di sekolah lagi belajar tentang materi bangun ruang. Berarti ada aplikasi-aplikasi yang mungkin dapat membantu siswa lebih paham atau lebih dapat memahami materi yang diajari, misalnya pakai GeoGebra, atau pakai Sketchpad, atau yang lainnya di bidang teknologi. Atau misalnya dalam bidang teknologi juga tidak hanya membantu siswa ya, kalian juga bisa membantu guru. Misalnya guru belum bisa menggunakan atau PowerPoint gitu ya, atau Microsoft Excel, nanti kalian bisa membuat program atau rencana kegiatan adaptasi teknologi untuk guru. Lalu yang keempat, mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajemen sekolah yang berkaitan dengan program. Biasanya kepala sekolah itu sudah punya
program-program tertentu. Misalnya ketika saya menjadi kepala sekolah, saya akan melaksanakan program A, B, C, D, E gitu. Seperti saat saya ditempatkan di SDN Kukupu, kepala sekolah sudah memiliki program. Nah, kalian yang bertugas untuk membantu kegiatan yang sudah direncanakan oleh kepala sekolah, baik bidang administrasi maupun manajerial, untuk dilaksanakan agar tercapai dengan baik. Lalu yang kelima, sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbud. Apa saja? Misalnya, sekarang kan yang terbaru adalah kurikulum merdeka. Ada mungkin sudah beberapa sekolah menerapkan tentang kurikulum merdeka, namun masih banyak sekali sekolah yang belum mengetahui apa itu kurikulum merdeka, bagaimana cara penerapannya, apa perbedaannya dengan kurikulum 2013. Bu, saya nggak tahu nih, karena jurusan teknik. Nggak apa-apa, nanti ada sebelum turun itu kalian akan ada sosialisasi atau penjelasan dari tim kampus mengajar. Jadi akan dijelaskan terlebih dahulu sebelum kalian turun ke lapangan. Lalu kalian juga akan bertugas untuk mensosialisasikan platform Merdeka Mengajar, AKM kelas itu nanti ada platform untuk tes ya. Di tengah-tengah kegiatan kalian akan melakukan tes. Mungkin kan setelah kegiatan bagaimana nih, ada peningkatan atau tidak. Nah, itu dilihat dari AKM kelas dan rapor pendidikan. Itu ya tugas dan peran yang akan kalian lakukan jika kalian terpilih di kampus mengajar 5. Untuk pelaksanaannya, alur setelah pengumuman penerimaan, apa yang perlu kalian lakukan? Yang pertama, menunjukkan bukti penerimaan sebagai peserta kampus mengajar kepada dosen akademik. Nah, lalu berkoordinasi dengan prodi dan dosen akademik untuk memetakan mata kuliah yang dapat mengakui hasil belajar kampus mengajar. Karena kan kampus mengajar itu programnya bisa dikonversi maksimal 20 SKS ya. Nah, 20 SKS itu berarti kalian harus berkoordinasi dengan Kaprodi. SKS pada mata kuliah apa saja yang bisa dikonversikan. Lalu, yang ketiga adalah melakukan pengisian kartu rencana studi. Jadi, walaupun misalnya kalian terpilih untuk ikut kegiatan kampus mengajar 5, kalian tetap harus mengisi KRS. Nanti kan biasanya mata kuliah yang ada di semester tersebut, misalnya ada siapa ya, Ramadan misalnya nanti semester 4, ternyata semester 4 Ramadan ngontrak 20 SKS. Nanti 20 SKS itu biasanya dengan persetujuan Kaprodi akan dikonversikan nilainya dari mana? Dari kegiatan program kampus mengajar yang nilainya diberikan oleh DPL-nya masing-masing. Lalu yang keempat, memastikan persetujuan di sistem informasi akademik program berjalan, dan yang terakhir, mahasiswa memberikan hasil penilaian program KM, bukan KM 4 ya, KM 5, kepada program studi dan dosen pembimbing akademik. Jadi kalau misalnya nilainya sudah keluar nih, dari program kampus mengajar, kalian harus konfirmasi ke kampus bahwa ini nilainya dan ini minta dikonversikan sebagai nilai kalian di kampus masing-masing. Lalu, tahap pelaksanaan kampus mengajar seperti apa? Ada prapenugasan berupa pembekalan DPL, biasanya kan dibagi ya, ada pembekalan DPL, pembekalan koordinator, pembekalan mahasiswa. Kalian nanti mengikuti yang poin C, yang pembekalan mahasiswa. Lalu ada yang namanya forum komunikasi dan koordinasi bersama dengan DPL, mahasiswa dan koordinator PT. Nanti kalian ikuti itu juga. Lalu ada koordinasi dengan dinas pendidikan, kalian akan diundang ke dinas pendidikan untuk memberitahukan bahwa kalian akan diterjunkan ke sekolah ini. Jadi nanti kalian terjun ke sekolah itu sudah membawa surat rekomendasi dari dinas pendidikan agar diakui gitu ya keberadaan kalian di sekolah masing-masing. Lalu yang keempat adalah mahasiswa berkoordinasi dengan prodi terkait rencana konversi. Jangan lupa kalau sudah terpilih harus berkoordinasi dengan prodi karena di akhir kalian akan melakukan konversi SKS. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap penugasan. Awal penugasan kalian akan melakukan observasi ke sekolah, bagaimana sekolahnya gitu, bisa dijangkau dengan apa kendaraannya, atau seperti apa di sana pengajarannya, jam belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa, itu di tahap observasi. Lalu setelah kalian ditempatkan, kalian akan melakukan pretest.
pretest literasi dan numerasi AKM kelas. Pretest itu untuk mengetahui kemampuan awalnya di mana. Lalu nanti kan setelah itu kalian melakukan kegiatan, baru di akhir ada post-testnya untuk mengukur peningkatan dari awal sampai akhir, ada nggak peningkatan? Apakah kalian selama di sana menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak atau tidak? Itu dapat dilihat dari nilai post-testnya. Lalu kalian juga melakukan perencanaan program dan pelaksanaan forum komunikasi sekolah. Dan yang terakhir ada pengisian need assessment sekolah. Nah, lalu saat penugasan ada implementasi program, mengikuti FKK, coaching klinik, dan sharing session. Sharing session itu biasanya dilakukan dengan DPL 2 minggu sekali, bisa secara daring. Kalau saya dulu pelaksanaannya secara daring karena kita posisinya lumayan jauh ya, sekitar 2-3 jam gitu. Lalu yang ketiga ada penilaian tengah penugasan. Dan yang terakhir di saat penugasan ada yang namanya post-test AKM kelas, yang hasilnya harus kalian upload di akun yang sudah disediakan oleh tim kampus mengajar. Lalu di akhir penugasan ada yang namanya penilaian akhir penugasan, mengisi endline survey, penyusunan laporan akhir, dan penyelesaian administrasi. Jadi nanti di akhir kalian akan mendapatkan nilai akhir dari DPL dan mengisi survei tentang kegiatan yang selama ini dilakukan. Jangan lupa ada laporan akhir yang harus dilakukan. Jadi dari awal sampai akhir itu kalian buat laporannya untuk di-submit ke laporan akhir. Dan pasca penugasan, apa yang harus dilakukan? Ada rekognisi atau pengakuan penyetaraan hasil belajar sebesar 20 SKS, ini maksimal ya. Jadi kalau misalnya kalian ngambil 22 SKS pada semester tersebut, berarti 2 SKS nanti harus didiskusikan dengan pihak kampus, apakah bisa misalnya secara daring atau seperti apa gitu kebijakan dari kampus. Lalu yang kedua, keberlanjutan program yang dilakukan melalui diseminasi oleh DPL dan mahasiswa di PT masing-masing. Itu dilakukan setelah pasca penugasan. Nah, pengakuan SKS-nya. Misalnya ada yang takut, Bu, saya kan anak teknik, kalau terpilih nanti SKS-nya dikonversiin nggak ya gitu. Saya takut nih atau khawatir tidak dikonversikan. Jangan takut, di sini sudah ada berapa sih rincian waktu kegiatan mahasiswa selama melakukan program kampus mengajar. Ternyata setelah setelah dijabarkan jumlah waktu yang kalian gunakan di program tersebut adalah 716 jam, yang berarti berdasarkan Kepmen nomor 74 tahun 2021 ini setara dengan 20 SKS. Sudah ada aturannya. Jadi kalian jangan takut jika tidak dikonversikan. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa kalian harus diskusikan hal ini. Maksudnya ngikut ini tuh harus dengan seizin Kaprodi. Jangan sampai tidak izin dulu. Nah ini isinya ya, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 74 tahun 2021 sudah dijelaskan bahwa berarti ketika kalian mengikuti program ini akan dikonversikan sebanyak 20 SKS. Lalu biasanya yang terakhir adalah, Bu, biayanya gimana? Kan kita ke sana kalau tinggal berarti butuh tempat tinggal gitu ya. Butuh biaya makan, butuh biaya yang lain-lainnya untuk kegiatan. Nah, di sana ada bantuan biaya hidup. Ini sebenarnya tidak dijabarkan di sosialisasi yang kemarin, cuma saya dapat materi ini di saat sosialisasi DPL di kampus mengajar 3, nanti mungkin bisa dikonfirmasi lagi oleh Bu Ade, apakah di kampus mengajar keempat ada perubahan, mungkin lebih tinggi atau lebih mudah gitu ya dananya untuk cair, sebesar 1,2, jadi 1.200.000 per bulan. Kalian akan dapatkan dana tersebut sebagai bantuan biaya hidup, diberikan untuk masa penugasan selama, tadi ya rentangnya yang di lini masa kampus mengajar 5. Nah, lalu selain itu kalian akan dapat dana transportasi untuk tiket pesawat. Kalau kalian menggunakan pesawat, misalnya Aib ditempatinnya di Semarang, misalnya, berarti kan ke Semarangnya butuh naik pesawat tuh. Nah, itu ada dana transportasi yang nanti akan dibayarkan. Lalu misalnya membutuhkan swab antigen atau PCR, berarti nanti kalian akan dibayarkan untuk swab-nya. Ada juga yang menarik adalah dana bantuan pendidikan, dana bantuan UKT. Nah, kan sering ada, Ibu nih UKT-nya belum gitu ya. Nah,
kalau kalian terpilih, kalian akan didanai di cover ya dana UKT-nya sebesar maksimal 2.400.000 rupiah, dan ini langsung dibayarkan ke PT masing-masing. Biasanya kalau pembayaran UKT itu dia koordinasinya langsung ke koordinator, berarti nanti ke Pama Ulfi. Lalu ada dana keadaan darurat, kalau misalnya terjadi sesuatu yang darurat. Itu mungkin ya yang komponen pendanaan yang bisa kalian dapatkan selama kegiatan. Kalau saya berdiskusi dengan mahasiswa yang sebelumnya ikut di KM3, apakah dana 1,2 ini mencukupi untuk dana biaya hidup bulanan? Cukup, sangat cukup, karena tempat kos pun atau tempat tinggal pun kalian bisa PT-PT ya, atau sumbangan gitu sesama teman yang ditempatkan di sekolah yang sama. Nah, ini untuk lebih lanjut, jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung kontak di kampus mengajar, atau misalnya ingin bertanya melalui Pak Koordinator boleh, atau nanti di grup ya, masih ada saya dan Bu Ade, bisa ditanyakan kepada kami. Mungkin itu presentasi dari saya hari ini, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melinda, saya kembalikan kepada Bu Melinda. Ya, terima kasih Ibu Aida untuk materinya. Baik, kita lanjutkan saja dulu untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Arismayana. Kepada Ibu Ade dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan di hari Minggu ini, yaitu terkait sosialisasi kampus mengajar angkatan kelima. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu dosen yang telah mengikuti kegiatan hari ini, kemudian kepada koordinator kampus, Pama Ulfi yang telah mensupport kegiatan hari ini. Oke, izinkan saya untuk share screen materi hari ini. Oke. Sudah terlihat ya materinya? Masih proses pembagian layar. Oh, sudah. Oke, ini saya akan bercerita pengalaman saya selama menjadi DPL di kampus mengajar angkatan keempat ini. Dan saya ambil sebagai materinya juga dari kegiatan sosialisasi kemarin. Oke, kita berbicara sedikit mengenai apa itu kampus mengajar. Jadi kampus mengajar itu merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester guna melatih kemampuan penyelesaian permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi kampus mengajar ini memberikan peluang kepada mahasiswa yang bukan hanya saja jurusan pendidikan, tapi semua prodi atau semua jurusan ini bisa mengikuti kegiatan kampus mengajar ini, karena kampus mengajar ini memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa berbagai macam jurusan, dan kegiatan ini kurang lebih pelaksanaannya selama 1 semester. Kemudian
luaran dari program kampus mengajar ini yang pertama adalah pengembangan potensi diri dan kompetensi mahasiswa sesuai minat bakat, mengasah keterampilan soft skill-nya, kemudian peningkatan kompetensi literasi dan numerasi siswa di SD dan SMP. Kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia tingkat numerasi dan literasinya itu dia sangat rendah ya, literasi dan numerasi di Indonesia itu masih rendah. Di tempat saya penempatan sebagai DPL itu di SDN Sindang Raksa di Walantaka, itu bahkan kelas 6 saja itu masih ada siswa yang memang belum bisa membaca sama sekali. Jadi memang pemilihan kampus mengajar ini memang dipilih SD atau SMP yang memang tingkat literasi dan numerasinya itu masih rendah. Bahkan dari fasilitas sekolahnya pun itu masih sangat minim. Jadi luar biasa perjuangan di kampus mengajar ini. Memang yang dipilih di kampus mengajar ini adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang yang dipilih langsung oleh negara untuk meningkatkan literasi numerasi yang ada di Indonesia ini untuk lebih meningkat, karena notabene negara Indonesia ini masih sangat rendah tingkat literasi dan numerasinya. Nah, kemudian apa saja manfaat programnya? Jadi manfaat program ini ada manfaat bagi mahasiswa, kemudian bagi dosen, bahkan bagi kampus sendiri itu, kampus mengajar ini memberikan manfaat. Nah, apa saja sih manfaat program bagi mahasiswa? Yang pertama, yaitu menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia, kemudian mengasah keterampilan hard skill dan soft skill-nya, kemudian mendapatkan rekognisi hingga 20 SKS, kemudian mendapatkan biaya hidup dan biaya kuliah. Nah, jadi untuk yang rekognisi hingga 20 SKS ini nanti mungkin bisa didiskusikan dengan Pak Maulvi, ini bagaimana rekognisi yang 20 SKS ini, kemudian kalian nggak usah khawatir, jadi selama pelaksanaan kampus mengajar ini kalian mendapatkan biaya hidup dan biaya kuliah yang didanai oleh pemerintah, karena yang terpilih di kampus mengajar ini adalah orang-orang pilihan dan kita ditugaskan langsung oleh negara. Nah, kemudian mengasah keterampilan hard skill dan soft skill. Nah, ini yang perlu ditekankan oleh mahasiswa. Jadi kita itu jangan beranggapan bahwa hanya kita cukup mempunyai ijazah, tetapi kita juga perlu mengasah keterampilan hard skill dan soft skill-nya. Nanti ketika kalian lulus, kalian mempunyai pengalaman yang bukan hanya saja berupa ijazah. Itu kemudian, nah ini bagi sekolah. Nah, siswa mendapatkan pembelajaran dan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian guru mendapatkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian percepatan adaptasi teknologi. Nah, di sini percepatan adaptasi teknologi karena memang notabene kita ini nanti ditempatkannya bukan di sekolah yang memang mempunyai fasilitas lengkap, tetapi kita akan ditempatkan di sekolah yang memang tertinggal di segala hal ya, baik entah itu fasilitas seperti perpustakaan yang memang seharusnya menunjang kemajuan sekolah ya untuk kegiatan literasi atau numerasinya, ini bahkan perpustakaannya saja juga tertinggal. Bahkan ketika mahasiswa dihadapkan melakukan asesmen atau AKM ya, asesmen penilaian sekolah, asesmen penilaian minimum. Nah, ini juga dihadapkan pada tidak tersedianya teknologi, atau bahkan si siswanya ini juga dia masih sangat-sangat gaptek, bahkan merasa
mereka aneh dengan barang yang namanya laptop. Nah, ini pengalaman yang saya dapatkan ketika mendampingi mahasiswa selama melaksanakan program kampus mengajar ini. Bahkan guru-gurunya pun di sana masih lumayan gaptek ya untuk masalah teknologi. Jadi di sini juga mahasiswa memberikan perannya untuk percepatan adaptasi teknologi. Jadi bukan hanya saja siswanya yang tidak tahu apa itu komputer, apa itu laptop, tetapi guru-gurunya pun ketika ada akreditasi atau ada penilaian-penilaian apa yang memerlukan teknologi, itu mereka sangat kewalahan dan memang di sini peran mahasiswa itu cukup membantu. Nah, ini pengalaman atau informasi yang saya dapatkan ketika saya mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan program kampus mengajar. Nah, kemudian bagi perguruan tinggi dan dosen, nah ini mencapai indikator kinerja utama, kemudian berkontribusi nyata bagi permasalahan pendidikan dasar, kemudian dosen berkesempatan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru. Kemudian dosen memiliki ruang pengabdian untuk menerapkan berbagai kajian dan kreativitas dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, ini untuk perguruan tinggi dan dosen ya. Kalau untuk dosen ini sudah jelas ini sebagai pengabdian buat dosen ya, dan kemudian berkolaborasi dengan sekolah, guru, dan mahasiswa. Nah, untuk dosen, karena di sini juga saya lihat ada dosen-dosen yang ikut hadir ya. Jadi untuk dosen juga ini mendapatkan insentif. Jadi untuk dosennya juga mendapatkan insentif. Ini kalau untuk dosen itu dibagi 2 termin untuk pencairan insentifnya. Jadi bukan hanya saja mahasiswa yang mendapatkan biaya hidup, tetapi untuk dosennya juga mendapatkan insentif ya atau gaji selama proses kampus mengajar ini. Tetapi kalau untuk dosen itu dibaginya 2 termin untuk pembayarannya. Nah, ini untuk ininya. Kemudian, nah ini rincian waktu tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Bu Aida ya. Jadi rincian waktu kegiatan mahasiswa ini dia ada jam-jamnya. Jadi di sini betul yang disampaikan oleh Bu Aida. Jadi jangan khawatir bagi mahasiswa yang non pendidikan atau di luar fakultas pendidikan, kayak misalkan fakultas teknik. Jadi jangan khawatir, kalian bisa mengikuti program ini selama kalian mempunyai passion untuk mengajar. Ya, jadi jangan khawatir, yang di luar fakultas teknik juga bisa mengikuti selama kalian mempunyai passion-nya. Jadi nanti di sini kalian sebelum terjun ke lapangan itu akan diberikan pembekalan selama 70 jam. Nah, pembekalan ini pembekalan apa saja? Nah, itu terkait dengan pembelajaran literasi dan numerasi, karena memang program kampus mengajar ini fokusnya adalah di literasi dan numerasi. Kemudian nanti kalian juga akan diberi pembekalan terkait soft skill-nya, kemudian visi nasionalnya, kemudian terkait isu terkini. Nah, kemudian di sini juga untuk yang rincian kegiatannya yang kedua yaitu penugasan di SD atau SMP. Nah, ini jamnya sebanyak 577 jam. Nah, apa saja penugasannya? Nah, penugasannya di sini yaitu observasi. Biasanya begitu dapat penugasan, seminggu itu kalian melakukan observasi. Jadi seminggu melakukan observasi ini untuk mengetahui bagaimana keadaan sekolahnya, kemudian bagaimana keadaan si siswanya. Berapa persen siswa yang belum bisa membaca, berapa persen siswa yang belum bisa menghitung. Nah, ini di penugasan di minggu pertama.
itu melakukan observasi, kemudian melaksanakan asesmen kompetensi minimal atau AKM kelas. Nah, AKM kelas ini dibagi menjadi dua, yaitu pretest dan posttestnya. Jadi dibagi dua, kalau pretest itu untuk mengetahui pemahaman siswa terkait literasi dan numerasi awal. Nah, kalau posttestnya ini untuk mengetahui ketika kalian melaksanakan program itu apakah ada perkembangan atau tidak. Kemudian melaksanakan forum koordinasi dengan sekolah untuk merancang program dengan DPL dan guru PAMONG. Ini masih yang penugasan, jadi nanti ada forum diskusinya antara DPL, sekolah, dengan siswa terkait dengan program kerjanya seperti apa nanti yang akan dilaksanakan selama 1 semester di sekolah tersebut. Kemudian melaksanakan implementasi program. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam kegiatan koordinasi dengan tim program. Nah, ini selama 23 jam. Nah, ini tugasnya apa saja? Yaitu nanti ini dengan panitia ya, ini dengan panitia kampus mengajar. Jadi nanti kalian ada forum komunikasi dan koordinasi mahasiswa, kemudian ada coaching kliniknya, kemudian sharing session, inspirasi. Jadi ini pembekalan untuk kalian. Jadi jangan khawatir ya, yang untuk di luar FKIP. Kemudian yang terakhir, ini juga ada penyusunan laporan. Jadi ini 46 jam. Jadi mahasiswa bukan hanya saja melaksanakan kegiatan literasi dan numerasi, tetapi mahasiswa juga menyusun laporan. Nah, di sini ada logbook. Logbook itu berarti kalian melaporkan kegiatan kalian sehari-hari selama berada di sekolah. Kemudian laporan mingguan. Jadi laporan mingguan itu isinya adalah program apa saja yang sudah berjalan dan apa yang belum berjalan. Nah, itu dilaporkan. Jadi biasanya closingnya laporan ini itu di hari Minggu. Nah, jadi mahasiswa menyusun laporan. Nah, tugas DPL-nya itu bukan hanya saja mendampingi mahasiswa di sekolah, tetapi juga tugas DPL-nya itu salah satunya adalah mereview atau menilai laporan mahasiswa dan menyetujui laporan mahasiswa ini. Itu. Jadi laporan mahasiswa kalau sudah disetujui, di-approve, kemudian dosen juga sebagai dosen pembimbing lapangan, kita juga membuat laporannya yang harus di-upload di laman MBKM ya. Jadi kalau DPL itu membuat laporannya, melaporkan siapa saja nih mahasiswanya yang sudah membuat laporannya, siapa saja yang sudah di-approve, siapa saja yang belum. Nah, kalau misalkan belum kita approve, itu alasannya apa? Nah, kita sebagai DPL itu menjelaskan. Jadi pembuatan laporannya bukan hanya saja mahasiswa, tetapi DPL juga melaporkan kegiatan mahasiswanya. Nah, ini terkait, nah jadi jumlah waktunya tadi sama yang sudah dijelaskan oleh Bu Aida, yaitu sebanyak 716 jam. Nah, ini berdasarkan Kepmen nomor 74 tahun 2021. Nah, ini setara dengan 20 SKS. Nanti bisa didiskusikan lagi dengan koordinator kampus bagaimana cara merekondisi atau mengkonversi yang 20 SKS ini. Mungkin nanti Pak Ma'ulfi bisa menjelaskan terkait konversinya. Nah, ini capaian dari pembelajaran program Kampus Mengajar 5 ini. Jadi capaian pembelajaran ini diharapkan baik yang dari FKIP ataupun non-teknik ini bisa masuk semuanya. Makanya ada capaian pembelajarannya ini dia sampai 12 ya. Nah, ini diharapkan dengan adanya capaian pembelajaran ini yang non-teknik pun dia bisa masuk.
Yang pertama yaitu memiliki rasa empati dan kepekaan sosial terhadap permasalahan kehidupan kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan membuat berbagai solusi dalam penyelesaian masalah. Ya, kemudian yang ketiga yaitu memiliki kreativitas dan inovasi dalam berkolaborasi dengan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memiliki kemampuan merancang, menyusun, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kelima, memiliki keterampilan berpikir kritis dalam berkolaborasi lintas bidang ilmu, kemudian memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dalam berbagai forum dan media, kemudian memiliki kemampuan menerima dan menyampaikan informasi, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan dalam kerja sama tim. Ini memiliki pertahanan diri yang baik dalam berbagai situasi, kemudian memiliki kinerja bermutu dan terukur, memiliki kemampuan pengambilan keputusan secara tepat dalam konteks berbagai bidang keahlian, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan membimbing kolega dan sejawat. Nah, ini adalah syarat pendaftaran kampus mengajar. Nah, ini template-nya, kalian bisa masuk sini karena setiap angkatannya itu template-nya berbeda-beda. Jadi kalian bisa melihat template-nya, kalian bisa melihat di sini ya. Ini syarat pendaftaran kampus mengajar. Kalian bisa lihat di sini karena persyaratannya hampir tiap angkatan itu berbeda-beda. Oke, mungkin tambahan sedikit ya. Kenapa dosen pembimbing lapangannya itu di angkatan ketiga Bu Aida hanya sendiri, kemudian di angkatan keempat itu hanya sendiri, sedangkan dosen-dosennya juga banyak yang tes. Nah, ini kemungkinan besar karena kita mahasiswanya tidak ada yang ikut atau tidak ada yang lolos, sehingga peluang DPL-nya pun di kampus Unbaja itu hanya sedikit kuotanya. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya mahasiswa Unbaja yang ikut berpartisipasi, insya Allah lulus banyak. Nah, insya Allah peluang untuk dosennya juga untuk lulus sebagai DPL ini peluangnya semakin besar ya. Karena kalau saya lihat di angkatan ketiga cuma Bu Aida sendiri. Kemudian di angkatan keempat hanya saya sendiri juga. Nah, ini mungkin disebabkan karena memang mahasiswa Unbajanya itu tidak ada yang ikut atau tidak ada yang lolos. Nah, kalau saya perhatikan untuk di kampus luar, karena banyak mahasiswanya yang ikut, terutama Untirta itu banyak banget mahasiswanya yang ikut, sehingga peluang si dosennya untuk menjadi DPL juga itu semakin besar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Aye untuk materinya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Dibuka dulu untuk 3 orang penanya, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh kepada Bapak Maulvi atau kepada Ibu Fitri Aida atau kepada Ibu Ade, silahkan. Ada, silahkan ditekan tombol raise hand-nya. Apakah ada yang
ingin bertanya? Sepertinya belum ada yang menekan tombol raise hand ya. Ayo, ada pertanyaan? Jangan nanti nanya di kelas. Curiga nanya di kelas aja. Iya, nggak ada. Atau Ada yang untuk bertanya dosennya kayaknya juga nih. boleh kali ya Bu. Takut ada dosennya yang pengen sharing atau bertanya. Oh iya, Boleh, boleh, Bu. silakan untuk dosennya juga kalau ingin bertanya, monggo dipersilakan. Permisi Bu, Iya, silakan sebutkan namanya. Dari prodi Eh, apa? saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ilham Rizky Ramadan dari Prodi Teknik Lingkungan semester 1. Baik Bu, nanti kan ada program mengajar di tiap-tiap sekolah yang ditujukan dari pihak kampus. Itu soal mengajarnya kalau bukan di pendidikan tapi di olahraga gitu Bu. Itu bisa nggak Bu? Baik, terima kasih. Baik. Pertanyaan kedua, masih ada? Tadi kayaknya ada 2 orang ya, yang bentrok. Terima kasih untuk Ilham tadi ya. Selanjutnya yang kedua, ada Hermawan atau siapa ya, tadi Bu. ya? Hermawan, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Hermawan dari Prodi Teknik Industri semester 5. Terkait MBKM ini, saya sedang bekerja. Apakah ada peluang untuk mengikuti proses kampus mengajar ini? Apa bagaimana ya, Bu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya bantu ya Bu Melinda. Selanjutnya, yang terakhir, pertanyaan ketiga ada? Ada pertanyaan ketiga atau cukup 2 pertanyaan? Oke, cukup ya. Pertanyaan untuk pertanyaan pertama tadi, pertanyaannya, program mengajar dari kampus atau program mengajar dari kementerian? Saya konfirmasi kembali. Ilham? Ada Ilham? Tadi siapa yang nanya? Ilham kan? Iya Bu, Iya. dari kampusnya gitu. Oh, untuk program kampus mengajar itu jadi penempatannya ditempatkan dari Kemendikbudnya. Masalah kita misalnya ditempatkan di mana, mungkin nanti kan kalau tadi yang saya jelaskan bahwa kalian akan diberikan pilihan 2 sekolah utama yang mungkin kalian akan pilih ketika kalian terpilih menjadi mahasiswa KM 5. Nah, dari 2 itu biasanya tidak dikhususkan pada, misalnya khusus pada olahraga gitu. Namun misalnya Ilham, saat penempatan misalnya ditempatkan di SD mana gitu ya, SDA, terus nanti akan ditanyakan oleh guru atau kepala sekolahnya, Ilham atau teman-temannya gitu ya, kira-kira misalnya bisanya apa? Atau bidang studi apa? Kan kalau misalnya SD itu bukan bidang studi ya, namanya guru kelas ya. Guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 gitu. Namun kalau pengalaman saya di KM3 itu ada mahasiswa dari program studi tertentu yang memang memegang mata pelajaran tertentu. Contohnya ada mahasiswa dari pendidikan bahasa Arab, berarti dia mengajar PAI. Mungkin nanti ketika misalnya Ilham terpilih menjadi mahasiswa kampus mengajar 5, terus Ilham ingin memfokuskan diri pada pengajaran mengenai olahraga. Nah, itu tinggal Ilham koordinasikan dengan pihak sekolah. Mungkin itu dari saya, dari Bu Ade ada tambahan dari Pak Maulvi. Oke, mungkin sedikit tambahan ya Bu Aida.
pengalaman di kampus mengajar angkatan 4 selama saya membimbing, ini juga jangan khawatir ya kalau misalkan Masnya tadi kalau untuk yang olahraga bagaimana. Memang fokus kita itu adalah di literasi dan numerasi. Tetapi untuk jadi kita fokus di literasi dan numerasi, tidak menutup kemungkinan untuk olahraganya pun itu bisa. Karena pengalaman mahasiswa bimbingan saya itu jadi pada saat pelajaran olahraga, mahasiswanya pun itu terlibat untuk membantu si wali kelasnya ini atau si guru olahraganya ini pada saat pelaksanaan olahraga tadi. Jadi tinggal berkolaborasi saja dengan guru olahraganya gitu. Jadi memang tidak usah khawatir kalau memang passion saya ini atau keinginan saya ini di olahraga. Nah, selama saya membimbing, ternyata mahasiswa bimbingan saya juga itu ikut membantu dalam kegiatan olahraga tersebut gitu. Oke, itu saja Bu Aida tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Ade. Oke, pertanyaan kedua tadi terkait apakah ketika saya bekerja masih bisa atau masih memungkinkan untuk mengikuti program MBKM gitu ya? Coba saya tanyakan dulu, tadi siapa namanya? Bekerjanya kira-kira waktunya kapan tuh? Sip-sipan kah? Atau malam? Atau seperti apa? Hermawan? Ada Hermawan? Halo? Mungkin gini ya, saya jelaskan sedikit karena orang yang belum muncul nih. Untuk yang bekerja, kalau menurut saya sebenarnya masih memungkinkan untuk ikut kegiatan kampus mengajar ya, kalau saya lebih fokus ke kampus mengajar dulu. Karena yang saya lihat adalah kalau di anak bimbingan saya yang ditempatkan di SD Kukupu itu, dia tidak setiap hari mengajar. Jadi ada hari-hari tertentu yang memang mereka masih mengikuti mata kuliah tertentu atau bahkan misalnya ada yang anak sejarah studi lapangan ke tempat tertentu, maka dia izin misal dalam seminggu hanya 3 kali, tapi hal tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Jadi misalnya, Ibu, saya bisanya ngajarnya di hari apa-apa-apa gitu. Misalnya cuma dari seminggu itu bisanya ngajarnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selama masih ada waktu yang bisa digunakan untuk mengajar, insya Allah itu bisa. Kalau di kampus mengajar 3. Kalau di kampus mengajar 4, bagaimana Bu Ade? Apakah ada perubahan kebijakan masuk setiap hari atau seperti apa? Oke, kalau di kampus mengajar angkatan 4 ini, mahasiswa diminta masuk full setiap hari. Jadi kalau misalkan di sekolahnya itu aktivitasnya sampai Sabtu, berarti mahasiswa mengikuti kegiatannya dari Senin sampai Sabtu. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kalau misalkan tadi ya, betul kata Bu Aida, ada mahasiswa yang masih harus mengikuti perkuliahan. Nah, ini juga di kasus